panas kan? Kakak ganti kakak. Belum siap adik minum obat. Hai guys, selamat malam. Ini sudah malam ya. Ini adalah satu hari setelah kegiatan perpisahan yang dilakukan di sekolah kakak. Dan anak ini dia drop di hari berikutnya, hari besok. Tanda-tandanya sebenarnya sudah saya lihat di acara perpisahan sekolahnya kakak, karena di saat saya memberi dia makan itu kan ada menu sate di situ, itu adalah menu kesukaan anak-anak. Saat saya kasih, dia menolak untuk makan sate. Saya kasih puding jelly, dia makan tapi cuman pla susunya yang ada di atas jelly ya, atas pudingnya tidak mau dia makan. Saya kasih sup juga tidak mau. Entah kenapa ini nafsu makannya berubah, dia hanya mau yang seperti yang bertekstur bumbu begitu, yang lembut dan hangat, tidak terlalu panas dan tidak dingin. Di situ dia punya nafsu makan. Kalau makanya itu keras atau panas sekali atau dingin, dia sudah tidak mau. Di sini kalian benar-benar bisa melihat perjuangan seorang ibu supaya anak-anak itu bisa makan sesuatu, agar ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh mereka kan. Kalau mereka tidak mau makan nasi. Di sini saya membuat cake yang terbuat dari pisang. Kita bisa melihat ini anak, dia punya selera makan, tapi di saat dia mau masukkan makanan ke dalam mulutnya, dia selalu mengeluh sakit sariawan, yang membuat saya semakin penasaran apakah benar ada sariawan atau hanya sakit menelan begitu seperti biasa. Kak, makan dulu dek. Seperti yang kalian lihat ya, saya juga membuat sup, tapi mereka menolak. Meskipun itu sup tidak keras kan, panas juga kuahnya, tapi mereka benar-benar tidak mau makan. Saya buat roti saja dengan mesos dan margarin, dan syukurnya ini kakak dia masih sehat ya, dia makan seperti biasa. Cuma di Sire tetap sama, dia tidak mau makan rotinya, dia hanya mau makan meses atau coklat yang ada di roti tersebut. Mana itu coklat? Masih kecil, Sugarida. Sama kalian. Udah belum bayar Netflix. Kan jadi. Belum, kasih habis tuh roti satu kakak. Nggak ada makan nasi. Saya habis tuh roti satu aja. Jadi Minik. Cepat saya habis tuh roti biar cuma setengah. Ini anak seperti yang kalian lihat, dia kalau sakit dia benar-benar cengeng sekali karena hanya karena tidak mau minum obat. Dia melakukan berbagai macam trik supaya obat itu tidak akan masuk ke dalam mulutnya. Meskipun itu obat sirup ya kan, tidak ada obat tablet, tidak ada obat yang diulek, ditumbuk untuk dihaluskan, tidak ada. Ini hanya obat sirup yang notabene manis. Tapi dia tidak menyukai sesuatu yang bukan makanan itu masuk ke dalam mulutnya. Meskipun sudah kita berhasil minumkan dia obat, dia akan mengorek-ngorek itu mulutnya supaya bisa muntah untuk mengeluarkan si obat itu dari dalam mulutnya. Tuhan, segala macam cara dan menu makanan sudah saya buat agar mereka makan, tapi tetap yang kecil ini dia begitu menolak untuk makan. Dan ya,
sekitaran 3 atau 4 hari Desire sakit. Dia sudah mulai agak sembuh-sembuh begitu, sudah mulai ada semangat makan meskipun hanya bubur atau yang berkuah-kuah. Dan terjadilah si kakak sakit. Jadi saya menjaga dua-dua anak yang sakit, guys. Aduh, pusing sekali. Karena yang satu dia pinginnya makan lain, dan yang satu dia juga mau makan lain. Supaya mereka makan, saya ikuti saja apa yang mereka inginkan. Jadi yang sebenarnya terjadi di saat perpisahan kakak di sekolah itu kan, mereka sudah melihat ciri-ciri Desire ini, dia panas, dia sudah agak hangat, dan mereka bertukar cerita dengan saya kalau ada beberapa anak yang tinggal di blok di dekat rumah kita, di bloknya rumah kita, bahwa ada beberapa anak yang terserang ini sakit namanya flu Singapura. Karena saya jarang sekali mendengar ini penyakit ini, jadi saya mulai searchingkan Google apa saja yang menjadi ciri-ciri dari penyakit ini dan bagaimana ini bisa menular, bagaimana cara mengatasi dan mengobati jika terserang ini penyakit. Dan yang saya amati adalah ciri-ciri awal anak ini terjangkit ini flu Singapura. Dia akan mengeluarkan bintik-bintik cuma di bagian tangan, mulut, dan telapak kaki. Bintik-bintik ini seperti kayak jerawat begitu, dia ruam satu-satu ya. Terus saya selidiki, ini Desire dia punya di bawah mulut satu, di leher dia ada satu, sama di telapak kaki ada satu. Berawal dari situ, untuk hari ketiga dan keempat saya mengetahui. Jadi saya mulai mencari-cari ciri-ciri yang lain untuk memastikan apakah ini benar flu Singapura atau tidak. Di hari 5 dan ke-6 saya mendapati di dalam tenggorokannya itu terdapat ruam atau sariawan, tapi dia besar sekitar 2 cm. Makanya di hari dia sakit, malamnya saya langsung gercep ke dokter anak untuk segera memeriksakan apakah benar ini flu Singapura dan saya harus mendapatkan obat untuk anak ini. Dan yes, ini adalah ciri-ciri flu Singapura yang saya dapatkan di Google. Silakan kalian cari untuk informasi lebih lengkapnya. Ini adalah ruam yang terdapat di dalam tenggorokan Desire. Dan setelah saya menemui dokter anak, maka diputuskan bahwa ini memang gejala awal, masih gejala awal. Kalau lebih lama lagi maka dia akan lebih memburuk. Setelah menemui dokter, maka divonis bahwa itu benar-benar gejala flu Singapura, tapi masih gejala awal. Makanya setelah dikasih obat, itu hanya memerlukan sekitaran 5 atau 1 minggu waktu penyembuhan di saat dia mengonsumsi obat dari dokter. Kalau kakak dia tidak terkena flu Singapura, karena setelah saya ingat-ingat dia juga sempat mendapatkan suntikan vaksin flu dari dokter anak. Itu saja informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.